Sorotan hukum yang menjerat Inara Rusli perlahan berubah menjadi tekanan psikologis serius. Di tengah laporan dugaan berzinahan yang dilayangkan Wardatina Mawa, Inara harus menghadapi hujatan publik sekaligus proses hukum yang tidak ringan. Kuasa hukumnya, Darukutni, mengungkap bahwa kondisi mental kliennya jelas terdampak, sesuatu yang dianggap wajar mengingat Inara adalah seorang perempuan yang kini menjadi sasaran opini dan penghakiman massal. Meski demikian, tim hukum memilih tidak merinci lebih jauh kondisi psikologis tersebut. Sikap Inara yang lebih banyak diam saat mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak dinilai sebagai langkah berhati-hati agar situasi tidak semakin melebar dan emosional. Kedatangan Inara ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan tindak lanjut penolakan restoratif justice yang sebelumnya diajukan kepada Wardatina Mawa. Walau ditolak, Inara tetap menyatakan keinginan untuk membuka ruang damai dan meminta perlindungan hukum. Kasus ini sendiri bermula dari laporan Mawa pada November 2025 dengan bukti rekaman CCTV. Merasa dirugikan, Inara kemudian melapor ke Baris Krim Polri karena menilai rekaman tersebut diambil dari perangkat pribadinya tanpa izin. Sehingga konflik hukum dan mental pun berjalan beriringan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat Inaro, jangan lu samaratakan semua wanita tuh sama kayak lo. Dan jangan juga lo menyamai diri lo kayak istri Nabi. Gua tidak suka dengan kata-kata lo yang kayak gini. Kan kita perempuan. Kalau perempuan kan memutuskan segala sesuatunya dengan menggunakan perasaan, bukan dengan logika. Kalau misalnya dengan menggunakan logika, gak mungkin banyak kasus viral. Gak semua perempuan itu tidak bisa berpikir atau memutuskan sesuatu tidak menggunakan logika. Hanya orang-orang tertentu. Gua bisa kok memutuskan sesuatu itu dengan menggunakan logika. Nah, artinya apa? Orang itu sudah dewasa, orang itu sudah matang dalam berpikir. Jangan semua lo samaratakan. Gak semua perempuan tuh kayak gitu. Gak semua perempuan tuh kayak lo. Ini semua atas takdir Allah, kita memang memilih, tapi ini semua atas izin Allah. Ya iya, Fir'aun juga ngaku Tuhan atas takdir Allah. Tapi kan semuanya ada hisapnya. Apa yang kita lakukan atas dasar kesadaran kita, yaitu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita merusak rumah tangga orang lain, walaupun itu dalam ilmunya Allah udah mengetahui itu akan terjadi, tapi itu kan salahnya kita, bukan salahnya Allah. Kalau Fir'aun ngaku Tuhan, terus itu salahnya Allah. Walaupun semua kejahatan di dunia ini Allah udah tahu akan terjadi, itu bukan Allah yang menggerakkan kita untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa. Itu kita sendiri yang berbuat dosa. Jadi kalau merusak rumah tangga orang, itu salahnya kamu. Allah udah ngasih akal, hati, pikiran jernih, tapi nggak digunakan, ya kamu akan dihisap, dihukum dengan kesalahan itu sesuai dengan kemahaadilan Allah. Jadi jangan pernah nyalahin takdir, jangan pernah nyalahin Allah atas kejahatan yang kamu lakukan. Iya Inara, iya, lu tuh nggak salah. Dia masih chat dengan ngomong baik-baik sama lu aja tuh, itu udah bentuk dia menjaga marwah suaminya. Saat diajak ngomong baik-baik, malah nyolot, nantangin, ngatain istri sah. Pas istri sah emosi, buka semuanya tanpa aling-aling lagi, baru kita cari solusinya. Saya kan orang baru, Kak, aku nih orang baru di antara mereka berdua. Kita harus cari solusi, makanya aku pengen banget ketemu sama dia. Yang gue lihat-lihat nih, lu tuh demen banget pakai bilang ajaran Islam menurut agama saya, menurut syariat, selalu bawa-bawa itu mulu. Padahal itu cuma buat menguntungkan lu, perisai lu, biar seakan-akan yang lu lakuin itu benar. Belum tuntas belajarnya, prakteknya langsung gaspol. Aku nih fakir ilmu, tapi laga lu udah kayak yang paling ahli ilmu, ahli tauhid, ahli makrifat, ahli tasawuf, kayak yang paling tahu Allah tuh lu gitu. Ya Allah. Inara Rusli podcast di Bang Densu tuh udah pada nonton belum? Buruan nonton guys sebelum di take down videonya.
Nah, di video itu Inara tuh bilang ya kalau dia tuh menyesal dan mengakui kesalahan ya kalau dia itu menyakiti hati si M. Nah, coba lihat tuh. Nah, mungkin di sini kita mengkritiknya bukan dari secara pribadi personalnya Inara ya. Mungkin dia berbuat kesalahan atau apapun yang dia lakukan itu urusan dia, biar dia yang menanggung kesalahan itu, biar dia yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Cuman yang digarisbawahi adalah tentang poligaminya, di mana itu ada hukum Islam yang kalau ditentang atau disalahkan kita harus tahu guys. Seperti yang kita ketahui ya, di Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dan surat An-Nisa ayat 129 itu sudah diterangkan, nikahilah wanita 2, 3, atau 4 jika kalian mampu berlaku adil. Lalu dilanjut, kalau nggak bisa adil ya udah satu aja, karena manusia itu nggak akan bisa adil, dia pasti akan condong ke satu istri. Menurut aku ya, poligami itu adalah pembatasan, bukan penambahan. Dan kategori adil itu bukan hanya versi manusia, bukan hanya di mata manusia, tapi juga adil versi Allah, baik secara spiritual, emosional, sosial. Apakah dia bisa membimbing istrinya dengan adil, dengan baik. Sedangkan kalau di kasus ini aja diawali dengan adanya kebohongan, menyakiti hati istri pertama. Nah, itu gimana mau adil ya? Yang satu aja udah tersakiti, masa mau adil? Jadi kayak mau poligami itu kayak nggak masuk gitu nggak sih? Jadi kalau mengatasnamakan poligami hanya untuk menutupi sebuah kesalahan, menjadikan agama sebagai tameng dari sebuah kesalahan, itu kayaknya udah salah deh. Sepertinya setan Dasim aja sungkem deh sama Mbak Inara ini. Luar biasa ya, banyak statement-statement dia yang sangat membuat orang mau muntah. Ada yang paling menjijikkan ya buat aku, si Ihsannya ngomong gini, kan saya nggak ada keharusan untuk menjelaskan ke Inara kalau saya udah nikah atau belum. Kan Inaranya nggak nanya. Nah, si Inaranya juga ngomong tuh di depan pas dia lagi diwawancara, ya salah saya juga sih, saya nggak nanya. Bego, kalian berdua goblok ya goblok aja. Jangan buat orang mual, muntah. Gak ada orang yang gak nanya. Namanya perempuan, kalau udah dewasa, apalagi lu udah jendes, udah pernah lagi diselingkuhin, masa iya lu gak belajar sih? Dulu lu menghujat si pelakor, selingkuh, tukang selingkuh, sampai lu hidup lu jadi perempuan tersilat saat itu gitu. Masa iya lu gak nanya sih? Ini anak SD aja nih ya, cinta-cinta monyet, anak SD aja. Lu udah punya pacar belum? Gitu, nih dekat sama laki-laki udah dewasa, lu tahu agama, lu juga ikut kajian. Si Ihsan, kalian berdua ikut kajian, masa iya lu gak nanya? Itu tuh, kalian udah goblok aja. Kalian kalau goblok aja, jangan netizen yang digoblok-goblokin. Sekarang, dulu lu ngomong sewaktu sama Mbak Oki, lu bilang, ya kan kalau selingkuh nggak mungkin takdir, nggak mungkin izin Allah. Itu kan kita udah gimana ya, intinya tuh kan kita dari kita sendiri aja yang ngebatasin. Sekarang lu bilang apa? Ketika lu selingkuh, lu kepepet lah, semuanya atas izin Allah. Lu tai beneran. Ada ya perempuan begini. Lu kalau di ratingin nama Jule, lu lebih parah deh dari Jule. Parah sih. Malah lu sekarang lagi nunggu kepastian dari istri sah loh. Dari istri sah nunggu kepastian, harusnya elunya yang tahu diri dong. Udah, assalamualaikum. Minta maaf, Sota Inaroh minta maaf dan ngomong katuka dia terjelas aimane ron aimane naon atuh no isi dina awak kemarin naon Madam Dasim ini sakit tuh hayang lah jadi istri kedua mana nih khaira pisan teling aimane khaira urang dia jadi awewe embu jadi ke istri kedua nih jika Allah dilalaki aimane eling istighfar oke segala ngomong semua sudah hancur cenah ieu moal hancur setiap hari mana eueuh mah kamari gitu ini mah sesali naon waktu yang geus ada masuk ka maneh menyesali kan perbuatan maneh geus mulur maneh ulah maksa we jadi istri kedua sate jieun eueuh we lalaki deui sama jeung tong sok mamawa kehidupan nabi baheula tong disarwakeun beda kehidupan maneh jeung zaman nabi dulu nya baheula nabi mah nya kawin jeung kawin kahiji kadua katilu teh naon aya izin sah di pemajikan asli mana aya teh eueuh teh Inaroh eling